Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pertemuan kali ini kita kuliahnya asinkronus, jadi kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Setelah itu ada kuis yang harus dikerjakan. Materinya yang akan dibahas yaitu tentang pengeringan dengan uap super panas atau superheat steam drying atau disingkat SSD. Outlines-nya pertama ada definisinya dulu apa, kemudian prinsip dasar dan mekanisme kerjanya bagaimana, lalu klasifikasinya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan SSD, kemudian aplikasi metode SSD pada bahan makanan dan biomaterial. Ini meliputi ada sugar beet pulp, kemudian ada pulp, paper pulp, masuk juga, kemudian ada material kayu dan batu bara. Oke, yang pertama dari definisinya terlebih dahulu. Superheat steam drying adalah metode pengeringan dengan menggunakan uap super panas atau uap panas lanjut atau superheat steam sebagai media pengering. Nah, proses pengeringannya sendiri terjadi secara konvektif, yaitu terjadi kontak langsung antara media pengering, dalam hal ini uap super panas, dengan produk yang akan dikeringkan. Nah, uap super panas atau uap panas lanjut itu apa? Nah, uap panas lanjut itu, kalau di sini masih ingat dulu di termodinamika harusnya sudah pernah dipelajari. Di sini ada grafik atau kurva dari pressure, temperature, dan specific volume. Tekanan, suhu, dan volume spesifik. Ini yang 3 dimensinya, di sini yang 2 dimensinya. Nah, dari sini kita bisa tahu sebetulnya si superheat itu adanya di area mana, adanya di posisi yang mana. Nah, di sini ada 5 posisi, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di manakah superheatnya itu berada, areanya itu adanya di mana? Nah, si uap super panas ini adanya di area nomor 5. Nomor 1 itu adalah compressed liquid, nomor 2 adalah liquid jenuh, nomor 3 adalah di sini yang area hijau ini adalah campuran antara liquid dengan uap, kemudian yang 4 adalah uap jenuh, dan yang 5-nya adalah uap super panas. Nah, di sini kan nomor 4 itu adalah uap jenuh ya. Ketika uap jenuh dipanaskan lebih lanjut, maka akan menghasilkan uap super panas. Jadi si uap super panas ini nanti sifatnya kering. Berbeda dengan uap jenuh yang basah. Uap super panas ini sifatnya kering, kemudian dia kapasitas pindah panasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang uap jenuh. Nah, di sini dia ada areanya di kanan sini, ini menunjukkan juga bahwa suhunya dia itu ada lebih tinggi dibandingkan suhu dari titik didih si cairannya atau si airnya atau si uap jenuhnya ini. Nah, setelah kita tahu si SSD itu apa, kemudian bagaimana prinsip SSD superheat steamnya ini dalam pengeringan. Nah, sebetulnya ini hampir sama saja dengan pengeringan yang lain. Jadi pengeringan itu kan ada media pengeringnya. Nah, media pengeringnya itu bermacam-macam, bisa hot air atau dengan gas, bisa dengan vakum, nah bisa juga dengan superheat steam ini. Nah, si pengeringan yang menggunakan superheat steam sebagai media keringnya itulah disebut superheat steam drying. Jadi si superheat steam drying ini dia bukan cuma sebagai media pengering tapi juga sebagai media pemanas. Jadi dia yang meningkatkan si suhu produk yang akan dikeringkan di dalam drying chambernya ini. Nah, lalu mekanisme kerjanya bagaimana? Mekanisme kerja dari uap super panas ini, jadi yang pertama dari si uap jenuh dulu. Uap jenuh itu kan suhunya 100 derajat Celcius pada tekanan 1 bar. Nah, dia akan dipanaskan lebih lanjut. Di sini ya, di superheater. Dipanaskan lebih lanjut hingga membentuk superheat steam. Superheat steam suhunya kurang lebih 110 derajat Celcius pada tekanan 1 bar. Dia nilai H-nya pun lebih tinggi daripada nilai H di saturated steam. Makanya tadi kapasitas pindah panasnya akan lebih besar karena nilai H-nya di sini lebih besar. Nah, ketika terbentuk superheat steam, kemudian dia akan digunakan sebagai media pengering dan media pemanas pada drying chamber. Nah, di sini terjadi proses pengeringan, lalu si produk yang tadinya kadar airnya masih tinggi akan mengalami pengurangan kadar air. Nah, kadar airnya yang lebihnya itu kemana? Nah, lebihnya itu dia akan menguap. Nah, si uap air hasil penguapannya itu akan diserap oleh si uap super panas ini, sehingga uap super panas yang tadinya kering akan berubah menjadi uap jenuh.
Nah, uap jenuh ini bisa di-recycle atau digunakan kembali untuk bahan input proses selanjutnya, jadi bisa di-recycle. Makanya biasanya sih proses pengeringan SSD ini dia lebih hemat energi karena dia bahannya bisa di-recycle gitu, walaupun tidak 100% ya, biasanya cuma 60-70%, tapi itu sudah sangat membantu untuk dalam segi energinya ya. Nah, ini ada diagram skematik untuk proses pengeringan superheat steam. Sama aja sebenarnya kayak yang tadi, cuman ini di diagramnya aja. Di sini ada steam generator. Ini adalah si penghasil sistemnya. Biasanya nanti bentuknya bisa boiler gitu ya. Jadi si cairan dipanaskan di boiler, kemudian menjadi jenuh. Kemudian nanti dia dipanaskan kembali di heater. Kemudian akan membentuk superheat steam, lalu dimasukkan ke dalam drying chamber. Terjadi proses pengeringan, produk keringnya keluar, kemudian uap kering berubah jadi uap jenuhnya diputar kembali. Di sini ada bantuan kipas, dimasukkan kembali ke steam generator, dididihkan kembali, atau bisa juga dibuang, maksudnya dikeluarkan ya, tidak nggak diputar lagi, dikeluarkan, kemudian dikondensasikan, bisa untuk sebagai proses-proses yang lain selanjutnya bisa, kalau memang dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana proses pengeringan dengan superheat steam? Proses pengeringan dengan uap super panas ini yang pertama terjadi adalah tadi di awal dari uap jenuh yang dipanaskan lebih lanjut hingga membentuk uap super panas. Kemudian si uap super panas akan masuk ke ruang pengering atau drying chamber. Di sini sudah ada si produk yang akan dikeringkan kan ya di drying chambernya. Nah, ketika si tadinya di dalam tuh udah ada produk yang mau dikeringin, kemudian si uap panasnya masuk, uap super panasnya masuk, maka akan terjadi kontak. Nah, di antara mereka berdua ini terjadi pertemuan, terjadi kontak langsung di sini sehingga terjadilah pengeringan konvektif. Nah, karena dua benda ini, dua jenis ini berbeda, yang satu uap super panas, yang satu si produk ini, yang beda adalah suhu dan konsentrasi masanya. Si uap super panas suhunya tinggi, jauh lebih tinggi, sementara si produk ini suhunya lebih rendah. Kemudian masanya pun beda, si konsentrasinya. Si uap super kering ini dia kering, super panas ini dia kering, sementara si produk ini basah, sehingga akan terjadi proses pindah panas dan pindah massa. Yang pertama terjadi kenaikan suhu dulu, karena dia suhunya si yang merah ini ya, bulat merah ini adalah uap super panas, dia kan panas banget nih, ketemulah dengan si produk yang tadinya lebih rendah suhunya, maka si produk ini akan mengalami peningkatan suhunya naik lama-lama mendekati titik didih, kemudian dia menguap, terjadilah evaporasi. Nah, menguapnya ini hanya air-air yang ada di permukaan produk. Jadi air-air yang di pinggir ini, yang di permukaan ini yang menguap. Kemudian si uapnya ini akan ditangkap, istilahnya ya, ditangkap oleh si uap super panas ini, sehingga si produk ini kadar airnya berkurang akan menjadi produk kering, dan uap kering kadar airnya akan bertambah menjadi uap jenuh. Di sini keluar si produk kering, keluar si uap jenuh juga keluar, nanti akan diputar lagi ke boiler, tadi dipanaskan ke heater, juga nanti diputar lagi masuk ke drying chamber. Seperti ini siklusnya. Nah, lalu tadi air yang hilang atau air yang berpindah, air yang ditransfer dari si produk itu adalah air yang berada di permukaan produknya aja, sehingga laju pengeringannya bisa kita asumsikan sebagai laju pengeringan konstan. Seperti yang kita pelajari kemarin, laju pengeringan itu ada dua kan, ada pengeringan konstan dan pengeringan menurun. Kalau pengeringan konstan diawali dengan proses penguapan air pada permukaan produk. Sementara kalau pengeringan menurun itu dia biasanya bagian luar produk itu sudah mengeras, sudah membentuk kerak, sehingga si air-air yang harusnya dia menguap akan tertahan, maka sulit untuk menguap. Jadi yang terjadi hanya peningkatan suhu. Nah, itu laju pengeringan menurun. Karena kalau di sini dia hanya terjadi penguapan dari air-air yang ada di permukaan produk, sehingga laju pengeringan yang terjadi adalah laju pengeringan konstan. Untuk rumusnya seperti ini. M dot sama dengan Q per delta H. Q ini adalah laju pindah panas. Proses pindah panasnya delta H besar itu adalah panas laten penguapan. M dotnya ini adalah laju penguapan air permukaan produk. Kalau
mau dibandingkan dengan rumus yang kemarin yang TC itu sebetulnya sama aja. Kalau dijabar-jabarkan itu nanti sama. Terus di sini Q itu sama dengan HA delta T ya. H-nya itu adalah di sini koefisien konveksi. Nah, kalau kemarin itu dia kan H sama dengan K per RD. Nah, di sini langsung nilai koefisien konveksinya berapa dikali dengan delta T. Nah, karena tadi di awal tadi kan ada nilai H atau nilai koefisien konveksi dari si uap jenuh dan uap superpanas. Uap superpanas itu nilai H-nya lebih besar dibandingkan dengan yang si H uap jenuh. Makanya tadi karena dia di sini di atas ya, berarti ketika dia dikali delta T nilai Q-nya akan lebih besar. Kemudian delta H adalah panas laten penguapan, satuannya kilojoule per kilogram. Nah, laju pengeringan ini sangat penting untuk proses pengeringan dengan uap superpanas karena dia akan menentukan keseimbangan dari kebutuhan uap superpanasnya selama proses pengeringan. Karena tadi si uap kering ini akan menangkap si air uap air yang diuapkan produk, maka ketika dia sudah menguap ketika dia sudah menyerap itu akan jadi uap jenuh kan, dia akan balik lagi jenuh. Kalau udah jenuh dia nggak bisa lagi nih nangkep si uap-uap yang dibuang produk, sehingga harus dikeluarkan langsung, kemudian masuk lagi yang baru uap superpanasnya. Nah, si proses masuk dan keluarnya ini ditentukan dengan si laju pengeringannya dia berapa. Nah, itu menentukan. Makanya penting untuk diketahui laju pengeringannya berapa untuk keseimbangan proses pengeringan yang terjadi. Nah, kemudian untuk pengeringan SSD ini juga ada yang namanya inversion phenomenon atau fenomena inversi ini adalah keadaan di mana laju pengeringan SSD lebih tinggi dibandingkan laju pengeringan HAD. HAD adalah hot air drying. Kalau dilihat di grafik di sini ada yang sumbu Y-nya adalah CRP, drying rate, yang X-nya adalah T. CRP itu adalah constant rate period, jadi laju pengeringan konstannya ya. Garis merah ini adalah SSD, garis biru ini adalah hot air. Sini ada dua area, yang kuning, hijau, dan sini ada bulat ini. Nah, kalau kita lihat di persamaan yang ini, yang persamaan satu ini, di sini kan ada H, ada T, ada delta H besar. Nah, kenapa dia di si SSD itu bisa lebih tinggi laju pengeringannya dibandingkan di hot air itu terjadi karena delta T-nya tadi. Nah, si T steam itu kan T media pengering ya, T uap superpanas. Kalau media pengeringnya hot air berarti T gasnya berapa. Nah, T surge-nya ini adalah T permukaan produk. Nah, pada pada HAD, T permukaan produknya itu sama dengan TWB. Kalau ingat kemarin, T permukaan produknya itu akan sama dengan suhu bola basah dari udara pengering. Sementara kalau di SSD, T permukaan produk ini akan sama dengan T jenuh uap, di mana nilainya adalah 100 derajat pada 1 atmosfer ya, pada 1 atm, pada 1 bar. Nah, jadi kalau kita lihat di grafik di sini, pada suhu yang pengeringan rendah, maka delta T antara hot air dengan si suhu permukaan produk akan besar nilainya. Sehingga kalau delta T-nya besar, di sini delta T-nya besar, maka H-nya walaupun H-nya sama misalnya ya, maka nilai Q-nya di sini akan jauh lebih besar kan dibandingkan dengan deltanya yang lebih kecil. Nah, kalau nilai Q-nya besar, maka nilai laju pengeringannya pun akan lebih tinggi. Sini, makanya dia nilainya lebih tinggi nih dari atasnya SSD. Sementara pada suhu yang semakin lama semakin meningkat, peningkatan delta T ini untuk si hot air dia akan mengalami tetap meningkat tapi sedikit gitu, jadi tidak signifikan. Kalau kita bandingkan dengan yang delta T pada SSD, di sini naiknya lumayan ya, lebih menukik, lebih signifikan. Nah, ini yang menyebabkan nilai si SSD pada suhu yang semakin tinggi delta T-nya kan semakin besar tadi selain tadi nilai H-nya juga dia semakin besar ya. Nilai H-nya lebih besar, H kecilnya lebih besar dibandingkan si uap jenuh tadi. Nah, di sini delta T-nya akan semakin besar sehingga laju pengeringannya pun akan lebih besar dibandingkan si hot air. Di sini ditandai dengan area yang kuning ini. Nah, terjadilah peningkatan. Nah,
karena di sini ada perbedaan kecepatan antara si SSD sama si HAD, maka akan tiba suatu saat atau suatu waktu ketika keduanya ini akan bertemu. Nah, pada suhu berapa dia bertemu? Nah, suhu yang pada saat si laju pengeringan SSD akan sama dengan HAD itu disebut inversion temperature. Jadi inversion temperature sama inversion phenomena itu berbeda. Kalau inversion phenomena ini yang ini, ketika SSD ini laju pengeringannya jauh lebih tinggi dibanding HAD. Kalau ini suhu ketika si SSD ini laju pengeringannya sama dengan laju pengeringan HAD. Kalau dianalogikan mungkin dulu sering atau pernah dengar soal seperti ini, misalnya ada dua orang A dan B. Si A pulang lebih dulu dengan ini menuju arahnya sama ya. Si A pulang lebih dulu 10 menit lebih dulu dibanding si B, kecepatannya sekian. Sementara si B menyusul 10 menit kemudian dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan B misalnya. Maka kapankah si B akan menyusul si A? Nah, sebelum dia nyusul, dia pasti kan akan berpapasan dulu nih. Nah, kapan papasannya itu? Nah, di sini ketika dia bertemu itu saling nilainya sama. Nah, itulah inversion temperature-nya di sini. Jadi saat dia berhimpitan di sini di tengah. Seperti itu kurang lebih analoginya. Nah, lalu ada klasifikasi superheat steam drying. Jadi ada 3 pengoperasiannya berdasarkan tekanan pengoperasiannya bisa di tekanan atmosfer, di bawah tekanan atmosfer, dan di atas tekanan atmosfer atau low pressure, high pressure, atau atmosfer pressure. Kalau yang low pressure ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Jadi karena tekanan yang diturunkan, maka titik didihnya pun akan menurun. Jadi dia lebih bagus nih untuk produk-produk yang memang sensitif terhadap panas. Kemudian kalau yang high pressure, dia biasanya tekanannya di 5-25 bar. Untuk aplikasi pengeringannya itu bisa di fluidized bed, flash dryer, conveyor dryer. Sementara kalau yang di tekanan atmosfer atau mendekati tekanan atmosfer itu juga sama aplikasinya bisa untuk fluidized bed dryer, fixed bed dryer, pneumatic spray dryer, dan impingement dryer. Jadi karena si SSD itu sebetulnya kan dia bukan tipe pengeringan tapi pengeringan dengan menggunakan media pengering superheat steam. Nah, ini bisa diaplikasikan pada beragam tipe pengeringan. Tipe pengeringan itu kan macam-macam ya. Kalau sudah belajar sebelumnya, di pertemuan sebelum-sebelumnya ada macam-macam nih tipe pengeringan. Nah, ini bisa memanfaatkan si superheat steam ini untuk sebagai media pengering dan media pemanasnya. Seperti ini. Nah, ini untuk skema LPSSD atau low pressure superheat steam drying kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kelebihan superheat steam itu dibandingkan yang lain, yang pertama dia hemat energi karena uap buangannya bisa dipakai lagi. Kemudian dia laju pengeringannya tinggi, lalu tidak membutuhkan oksigen ataupun kalau misalnya butuh betipo ya, ini kalaupun ada hanya sedikit. Jadi dia bisa mencegah reaksi oksidasi, misalnya browning atau oksidasi lipid, di mana si oksidasi lipid ini yang merangsang terjadinya si bau tengik atau rasa tengik pada produk makanan misalnya. Nah, untuk dari segi lingkungannya ini, kalau oksigennya sedikit, dia akan lebih banyak terhindar dari resiko kebakaran atau ledakan saat proses berlangsung. Kemudian juga yang keempat, dia bisa menginaktivasi mikroorganisme secara efektif, lalu dia memungkinkan untuk dioperasikan secara simultan dengan metode pengeringan yang lain. Kemudian produk yang dihasilkan akan lebih baik dari segi porositasnya, dia lebih tinggi dibandingkan produk HAD. Lalu tidak menimbulkan emisi odor dan polusi udara karena tadi buangannya pun berupa uap jenuh yang digunakan kembali, jadi memang tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian bisa digunakan atau dilakukan pada produk hasil pasteurisasi, sterilisasi, dan deodorisasi. Sementara kekurangannya adalah dia biaya investasinya tinggi, kemudian sistemnya cukup kompleks, dan yang ketiga ini membutuhkan insulasi yang aman karena dia sistem, jadi kalau sampai ada kebocoran sedikit aja itu bisa berbahaya, jadi harus dipastikan betul-betul ya insulasinya, jangan sampai ada kebocoran. Keempat, suhu produk yang dihasilkan tinggi, jadi si produk keringnya itu punya suhunya lebih tinggi. Kemudian tidak dapat dilakukan untuk produk yang memang sengaja menginginkan adanya reaksi browning. Jadi
memang dia sengaja nih biar pas dihasilkan produknya jadi warnanya agak coklat, makanya harus ada oksigen di situ. Nah, sehingga kalau untuk ini tidak bisa. Kemudian terjadi kondensasi sebelum evaporasi dimulai. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan SSD yang pertama bisa dilihat dari faktor yang berhubungan dengan produknya, kemudian faktor yang berhubungan dengan prosesnya. Di sini ada beberapa parameter untuk yang produknya itu dari sensitivitas terhadap temperatur rendah, kemudian kadar air, ketahanan thermalnya, lalu sensitivitas terhadap oksidasi, rasa dan aroma yang diinginkan dari produknya, kemudian high product values, nilai produknya. Jadi contohnya gini, misalnya dari parameter ini nih kita kan mau produknya seperti apa. Apakah tadi produknya misalnya dia ingin mengharapkan browning atau enggak. Kalau misalnya dia mengharapkan browning, jadi tidak bisa kalau pakai SSD. Jadi bisa dengan metode yang lain seperti itu. Nah, untuk proses relative factor-nya, faktornya ada 4. Di sini ada ketersediaan uapnya, kemudian emisinya, lalu resiko terhadap kebakaran dan ledakan, kemudian sumber dari energi termalnya seperti apa, ini harus diperhatikan. Kalau SSD kan dia tadi tidak menghasilkan emisi nih, jadi lebih bagus. Kemudian bisa mengurangi resiko kebakaran dan ledakan dan lain-lainnya. Itu bisa harus dicek dulu kelayakannya sebelum kita mau pakai SSD. Nah, di sini ada beberapa efek SSD terhadap kualitas produk makanan. Di sini sudah dirangkum di jurnalnya Sehrawat et al. 2016. Ini saya hanya mengambil beberapa produknya aja. Untuk kualitasnya di sini ada microstructure, ada texture, viskositas, kemudian ada shrinkage atau penyusutan, lalu rehidrasi, warna dan penampilan, lalu ada inaktivasi enzim. Di sini ada beberapa produk, ini di sini untuk produk makanan, baik buah-buahan gitu ya, sayuran, grain, seed rice, terus juga ada seafood juga ada shrimp dan lain-lain. Di sini ada beberapa contohnya bisa dibaca di sini. Jadi sebetulnya si SSD ini efeknya apa terhadap produk makanan. Ini ada aplikasi pengeringan uap super panas. Karena tadi dia itu sebenarnya media pengeringan ya, kalau dia bisa digunakan, diterapkan pada tipe pengeringan yang lain. Nah, ini untuk fluidized bed dryer. Penerapan uap super panasnya, ini yang garis putus-putus ini uapnya, uap super panasnya ini. Di sini ada fluidized bednya. Di sini produknya untuk aplikasinya pada pengeringan sugar beet pulp. Di sini bekerja pada tekanan yang tinggi ya, 10-25 bar. Diperhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga masih fluidized bed dryer untuk pengeringan coal atau batu bara. Si batu bara yang masih tinggi kadar airnya, dia perlu untuk dikeringkan karena biasanya batu bara itu nantinya digunakan sebagai untuk briket atau untuk proses pembakaran, proses gasifikasi, karbonisasi dan lain-lain yang membutuhkan nilai kalori yang tinggi. Makanya dia harus dikeringkan supaya nilai kalorinya meningkat. Kadar airnya berkurang. Umumnya, walaupun beragam ya, umumnya itu dari 60% yang awalnya itu hingga sampai 10%, 11%. Ada juga yang lebih rendah di bawah itu, tergantung kebutuhannya, tergantung jenis batu baranya juga seperti apa. Sini bisa diperhatikan gambarnya ya. Kemudian ini untuk yang flash steam dryer. Ini dibuat oleh GEA Exergi Bar. Jadi dia seperti apa pabriknya, pabrik mesin-mesin pengering ini dia menciptakan flash steam dryer untuk pengeringan, bisa untuk limbah, municipal sludge, sawdust, sugar beet pulp juga bisa pakai ini. Masih banyak yang lain juga bisa. Kemudian juga steam flash dryer juga seperti ini, aplikasinya untuk pulp, paper pulp, peat itu gambut, forest biomass, sawdust. Bisa seperti ini. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi superheat steam drying. Demikian materinya, silakan kuisnya dikerjakan. Saya tutup untuk video ajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.